Tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya penyidik kepolisian. Jalan. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, Tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ke-7 orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdalih penyidik belum ungkap siapa pemilik uang dan emas yang disita di rumahnya, Febri Adriansyah dan pengacaranya sepakat jika ex-Jampitsus yang juga tersangka pencucian uang itu mengklaim telah dikriminalisasi. Sementara menurut ahli hukum pidana, tidak mungkin penyidik gegabah menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Mundur, Bang. Silakan, Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Pak, masih punya siapa? Jalan. Pak Febri. Jadi maksudnya Tak ubahnya Febri Adriansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Adriansyah. Yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Adriansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Adriansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah dan pengacaranya tantang Kejagung menjawab siapa pemilik uang dan emas 74 kg yang disita di rumahnya.
Sementara itu menurut Saud Situmorang mudah bagi penyidik ungkap siapa saja pihak di balik barang bukti itu. Ya mundur, makanya mundur Bang. Silakan Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Pak, masih punya siapa? Jangan. Biar Febri. Jadi maksudnya Tak ubahnya Febri Adriansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Adriansyah. Yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut? Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Adriansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Adriansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi selidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan meninggal dunia dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan alasan untuk awasi pergerakan pemerintah, muncul pergerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Ia mengadopsi konsep shadow cabinet. Negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan tak memiliki kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor.
Formasi Kabinet Bayangan terdiri dari Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi, Menteri Perekonomian, Sofwan Albana, Menteri Luar Negeri, Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama lainnya. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga